Tidak hanya HP saja, itu berimpas kepada pembelajaran. Ternyata Iya, ketika iya. pembelajaran berlangsung, itu anak-anak kita ngantuk. Dengan kegandrungannya anak terhadap HP ini, apakah ada ataupun treatment khusus yang bisa menyebabkan anak tertarik pada pembelajaran? Yang pasti kita harus melihat beberapa aspek yang harus kita benahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 4G, 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 4G. Golden Generation, Good Generation. Alhamdulillahirrahmanirrahim, senang sekali kembali lagi bertemu bersama kami di acara Podcast 4G MTS Negeri 4 Kebumen. Kali ini kita akan sapa-sapa berbincang santai bersama Waka Kurikulum nih, atau beliau juga sebagai guru bimbingan dan konseling. Siapakah beliau? Ini dia beliau, Bapak Arif Nur Saki. Masya Allah. Halo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya panggilnya Bapak Arif. Ya, Oke, Bapak Arif. Siap Bapak Arif, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai nih. ya boleh. Nah, sebelumnya kita agak sedikit membedah gitu ya dengan zaman milenial saat ini, yang mana di MTS Negeri 4 Kebumen ini merupakan anak-anak yang usia perkembangannya masuk di usia perkembangan di remaja gitu nggih. Nah, karena di perkembangan di remaja ini terkenal sekali, yang mana banyak sekali kasus-kasus anak gitu ya Pak ya. Nah, untuk itu saya ingin bertanya sama Bapak nih, untuk di MTS Negeri 4 Kebumen sendiri nih Pak, kasus-kasus apa atau mungkin apa sih masalah yang sering sekali dialami oleh anak-anak kita di MTS Negeri 4 Kebumen? ya terima kasih Ibu Ira ya. Oke, Iya. betul. Baik, di era sekarang masalah yang sering muncul itu adalah masalah yang berhubungan dengan smartphone atau HP. Jadi anak-anak kita karena saking gandrungnya dengan teknologi itu, akhirnya banyak sekali waktu yang mereka gunakan itu dihabiskan untuk HP. Jadi tidur itu kadang-kadang sampai tengah malam, larut malam. Jadi kita bisa tanya ke anak-anak, kamu kalau tidur jam berapa? Rata-rata jawabannya itu di atas jam 11 malam. Itu yang terjadi, dan itu cukup menyita perhatian kita para pendidik khususnya. Ini bagaimana nih treatment yang pas terhadap masalah HP ini gitu ya. Karena tidak hanya HP saja, itu berimpas kepada pembelajaran. Ternyata ketika Iya. pembelajaran berlangsung, itu anak-anak kita ngantuk. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, ini jadi problematika tersendiri. Jadi apakah ini anak harus diteruskan pembelajarannya atau bagaimana? Ini yang sering menjadi masalah khususnya di MTS 4 gitu ya. Sebentar Pak, saya penasaran di HP-nya tuh ada apa sih Pak? Oh, Kenapa kok tertarik sekali dengan HP gitu? Sekarang tuh apa yang sedang istilahnya tenar di HP itu? baik. Sebenarnya kalau kita mau husnuzon ya HP itu kan banyak sekali fitur-fiturnya. Ada YouTube, ada TikTok, ada Facebook, ada Instagram dan seterusnya. Ya barangkali di antara anak-anak kita sering berinteraksi, bergaul di dunia HP dengan teman-temannya ya, sehingga akhirnya waktu kebersamaan dengan keluarga, waktu kebersamaan dengan adik, kakak, bahkan ayah ibunya itu sangat kurang. Itu yang terjadi, dan memang itu berdampak ke temperamen ya. Jadi anak-anak kita cenderung apa itu ya, yang biasanya yang sering tidur malam itu lebih temperamen dibandingkan anak-anak yang lain. Itu yang terjadi. Mungkin karena istirahatnya kurang gitu ya Pak Betul, ya? bisa jadi. Atau efek radiasi kali ya, saya juga perlu penelitian lebih lanjut begitu. Oke, jadi itu masih sangat mengganggu untuk proses pembelajaran ya kalau Betul. seperti itu ya? Dan ini sebenarnya juga tantangan tersendiri terhadap Bapak Ibu guru. Sebenarnya dengan kegandrungannya anak terhadap HP ini, apakah ada ataupun treatment khusus yang bisa menyebabkan anak tertarik pada pembelajaran? Bisa jadi yang selama ini diajarkan ke anak-anak itu masih metode konvensional, metode ceramah begitu ya. Itu juga menyita perhatian kami khususnya di kurikulum. Apakah metode itu masih sangat relevan dengan dunianya? Apa Bapak Ibu guru juga perlu pendekatan khusus barangkali dengan belajar HP, Bapak Ibu guru membuat konten TikTok, membuat konten YouTube, mungkin perlu juga kali ya, biar nanti ketika pembelajaran berlangsung tinggal di setel aja nih konten YouTube-nya gitu ya. Jadi anak-anak lebih tertarik gitu ya.
Berarti ada modifikasi dalam pembelajaran mungkin seperti itu. Betul. Ya? Jadi Iya. metode media pembelajarannya bisa perlu dimodifikasi sesuai dengan dunia anak gitu barangkali. Oke, terus dari kasus-kasus itu tuh Pak. Nah Iya. ini kan sekarang alhamdulillah kan selain menjadi guru BK, sekarang kan sudah menjadi wakakurikulum nih Bapak Arif, Masya Allah. Sebagai guru BK dan wakakurikulum, apa sih penanganan yang tepat atau mungkin bagaimana bimbingan kita untuk anak-anak kita yang memang sedang lagi jatuh cinta banget nih sama HP, berarti kan kayak gitu. Iya. Yang pasti kita harus melihat beberapa aspek yang harus kita benahi. Yang pertama adalah masalah sikap mental. Jadi itu adalah targetan utama bagaimana membentuk karakter yang soleh ya di anak-anak kita. Terlepas anak kita ini bisa mengikuti pelajaran apa tidak, karena memang jujur di tempat kami masih sangat heterogen. Jadi kemampuan Bapak Ibu guru ada yang sudah milenial, sudah mengenal dunia medsos, ada yang sama sekali tidak pernah berinteraksi gitu ya dengan dunia medsos. Ini juga menjadi kendala tersendiri. Karena memang ya sebenarnya sesuai dengan pesan Nabi sebenarnya, mestinya kita para guru, para pendidik bisa mengajar anak-anak didik itu sesuai dengan masanya, masa anak-anak kita kan yang sekarang masa era HP gitu ya. Ya paling tidak media HP ini bisa menjadi sebuah media pembelajaran yang bisa buat pendekatan ya ke anak-anak barangkali itu. Ya betul. Dan sekarang itu kan sudah mulai ya Pak, untuk di MTS Negeri 4 sendiri itu kan betul, sudah betul. mulai ada sebuah program baru yaitu Sekolah Ramah Anak. Betul sekali. Nah, bagaimana pandangan Pak Arif nih selaku guru BK khususnya mungkin ya dengan kasus-kasus yang mungkin masih banyak sekali di anak-anak dengan adanya Sekolah Ramah Anak di MTS Negeri 4 Kebumen? Ya, sebenarnya konsep sekolah ramah anak itu sudah sesuai dengan kurikulum yang terbaru, yaitu IKM. Bagaimana kita memperlakukan anak itu istimewa. Jangan sampai kita memperlakukan anak seperti halnya orang lain yang tidak baik. Ada perilaku yang tidak baik, lantas kita marahin, kita tegur dengan kadang bahasa-bahasa yang kurang bersahabat. Padahal anak-anak itu adalah anak-anak kita sendiri. Dia juga butuh sentuhan afeksi, sentuhan sosial, juga penyaluran keinginan, dan itu juga perlu. Dan itu yang dilakukan di kurikulum yang terbaru juga begitu, yang IKM. Kurikulum Merdeka itu Kurikulum ya? Merdeka. Bagaimana seorang anak memperlakukan pembelajaran itu tidak secara klasikal pendekatannya, tetapi lebih ke individu. Belum tentu anak yang jago matematik itu dalam satu kelas sama. Masing-masing anak itu punya karakter yang berbeda. Masing-masing anak itu unik. Ada anak yang jago badminton tapi tidak suka matematika. Ada anak yang suka pingpong tapi tidak suka bahasa Inggris. Tentu pendekatannya berbeda. Mungkin Anda lihat di tempat kita sudah ada yang mulai berprestasi di dunia badminton, tapi belum ada satupun yang berprestasi di Olimpiade KSM, KSN, belum ada. Nah, tidak kemudian kita menuntut anak-anak kita menjadi anak-anak yang jago akademis. Nah, sekolah itu adalah membantu bagaimana bakatnya tersalurkan, potensi-potensinya muncul keluar, bahkan kalau perlu potensi yang dia miliki itu betul-betul diasah. Nah, ini kewajiban madrasah sebenarnya, bagaimana memunculkan potensi-potensi di setiap anak ya, di setiap unikan anak. Setiap anak pasti istimewa, pasti punya keunikan. Ini yang kita lakukan dan coba diterapkan di madrasah kita. Makanya kita mencoba melakukan pendekatan namanya sekolah ramah anak. Nah, ini konsep dasarnya seperti itu. Iya, berarti sudah mulai berjalan ya, alhamdulillah sekolah ramah anak. Dan insya Allah walaupun anak-anak kita masih banyak problem-problem yang mungkin itu wajar ya Pak ya, tapi kita menangani masih dalam konteks yang mendidik ya, insya Allah. Nah, alhamdulillah. Jadi begitu sahabat 4G, kira-kira alhamdulillah MTS Negeri 4 Kebumen ini sekarang sudah menjadi salah satu sekolah ramah anak di Kebumen, karena kita juga masuk nominasi kemarin. Masuk nominasi, alhamdulillah. Juara harapan 1 teman-teman sahabat madrasah. Jadi MTS Negeri 4 Kebumen itu masuk dalam juara 1 harapan tapi ya, baru harapan 1. Harapan 1 untuk tingkat sekolah kabupaten. Oh, Masya Allah. Untuk level SMP dan MTS, jadi gabungan. Iya, betul sekali. Ya, tahun kita bersaingnya luar biasa. Wah, luar biasa sekali, ketat sekali. Dari sekian banyak nominator itu dipilih 6 terbaik
waktu itu dan kita dihadirkan di Kabupaten Pendopo Bupati dan alhamdulillah setelah itu kami mendapat julukan ya prestasi dengan walaupun harapan satu itu bagi kami itu sebuah terobosan luar biasa. Prestasi yang luar biasa. Alhamdulillah. Ikut hadir juga ya Pak Karim? Oh, saya ikut hadir. Alhamdulillah saya jadi menyaksikan. saya menyaksikan langsung. Alhamdulillah. Jadi itulah sebuah salah satu keunggulan dari MTs Negeri 4 Kebumen. Nah, untuk itu silakan adik-adik semuanya, anak-anakku dan Bapak Ibu, sahabat 4G dimanapun Anda berada, untuk tahun ajaran baru besok silahkan langsung aja nih daftarkan aja anak-anak panjenengan atau mungkin adik-adik dan yang sudah masuk dalam kategori MTS ya. Tepat silahkan sekali. aja langsung daftar Betul. di MTS Negeri 4 Kebumen. Iya. Tepatnya di mana ini Pak? Di Jalan Haji Abdul Jalil nomor 10 Purwosari Rawakele. Yang pasti Ibu Ira ya, ini banyak sekali kelebihan-kelebihan di MTS 4 Kebumen. Mulai dari prestasi robotiknya. Kemarin kita sudah nominasi MyRes. Kita sudah prestasi di dunia non akademis, bahkan gurunya juga tidak mau kalah prestasinya. Alhamdulillah Bu Ira, kita dapat nominasi guru berprestasi tingkat kabupaten. Alhamdulillah. Banyak sekali nominasi dan prestasi yang sudah muncul dari MTS Negeri 4 Kebumen walaupun kita berada di pinggiran kulon ya. Ya, di batas kota. Batas kota, alhamdulillah, tapi kita alhamdulillah namanya berada di mana-mana dan kita bisa mengharumkan Kebumen dari MTS Negeri 4 Yang pasti ada di hati sahabat madrasah semua. Oke, terima kasih banyak Pak Arif. Sama-sama Ibu Ira. Semoga sukses selalu, kita ngobrol lagi di lain kesempatan. Terima kasih sama-sama. Sampai jumpa sahabat 4G di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.